Syarat manekung atau gembleng pada tahun 2025. Setiap peserta itu harus sudah hafal tentang uraian jati diri sesudah melewati 3 level atau 3 tahapan yang menjadi dasar paling utama, yaitu kunci the power level 1 atau patrap samadhi mijil sowan, kunci the power level 2 atau patrap samadhi mijil sampurno, dan kunci the power level 3 yaitu patrap samadhi mijil toto lenggah. Harus hafal uraian jati diri, dikarenakan tahapan keempatnya yaitu tahapan inti, yaitu patrap samadhi manunggal jati. Palungguh jatinya sudah tidak bisa disingkat lagi. Palungguh jatinya sudah tidak bisa disingkat lagi. Di tahun 2025 palungguh jati ini tidak bisa disingkat, harus diuraikan selengkapnya. Dan palungguh jati ini akan digunakan pada tahapan keempat, yaitu patrap samadhi manunggal jati, yang menjadi inti dari manekung atau gembleng. Sedangkan tata cara melakukan patrap samadhi manunggal jati sebagai berikut. Ini untuk panjenengan yang sudah manunggal jati. Untuk yang belum manunggal jati, mohon tidak menyimaknya dengan baik agar supaya panjenengan tidak terpengaruh. Langkah awal, panjenengan harus sudah menguasai, selain hafal jati diri, panjenengan juga harus menguasai ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan tentang 7 titik cakra dan kundalini yang ada di dalam diri, yang gambarnya sangat jelas di sini. Penguraiannya juga jelas di sana. Gimana itu? Di buku, ada di buku ya. Penguraiannya ada di buku tentang makna daripada titik kundalini. Ada 4 titik kundalini dan ada 3 titik cakra di sini di dalam diri kita. Nah, ini panjenengan harus sudah menguasai dulu ya. Dan ini akan diberikan motivasinya akan diberikan ketika panjenengan naik ke tahapan keempat, yaitu patrap samadhi manunggal jati. Ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan tentang 7 titik cakra dan kundalini sudah dikuasai, jati diri panjenengan sudah dikuasai juga. Nah, ini baru bisa naik ke tahapan keempat, yaitu patrap samadhi manunggal jati yang menjadi intinya manekung atau gembleng. Kalau panjenengan belum menguasai ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan tentang apa dan bagaimana 7 titik cakra dan kundalini, serta panjenengan belum hafal tentang jati diri panjenengan sendiri, panjenengan akan ditahan, tidak bisa naik ke tahapan keempat sampai panjenengan hafal jati diri dan menguasai ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan tentang 7 titik cakra dan kundalini di dalam diri panjenengan. Kalau panjenengan sudah hafal jati diri panjenengan sendiri dan menguasai ilmu pengertian dan pemahaman serta pengetahuan tentang 7 titik cakra dan kundalini, baru panjenengan bisa naik ke tahapan keempat, yaitu patrap samadhi manunggal jati yang menjadi inti daripada manekung atau gembleng. Dan berikut ini adalah tata cara untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati. Langkah awal, panjenengan harus duduk dengan nyaman. Cari posisi duduk nyamannya panjenengan itu seperti apa. Setelah posisi duduk yang paling nyaman menurut panjenengan,
sudah panjenengan dapatkan, maka tubuh panjenengan atau raga panjenengan harus dalam keadaan siap, lurus dari ujung kepala sampai ke pantat. Jadi pantat panjenengan ini harus lurus dengan kepala panjenengan. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ada 7 titik cakra dan kundalini. Kalau tubuh kita membungkuk, maka salah satu titik cakra atau kundalini ini akan terganggu aktifnya. Nah, kalau aktifnya terganggu, salah satu daripada titik cakra dan kundalini ini akan mempengaruhi tubuh panjenengan. Mudah capek, lelah, energinya terkuras, dan lain-lain sebagainya. Nah, agar hal ini terhindar, maka panjenengan harus mempersiapkan raga, mempersiapkan tubuh, atau mempersiapkan wujud dengan cara duduk tegak atau siap. Setelah panjenengan siap duduknya, maka langkah pertama lakukan patrap palungguh, kemudian baca palungguh jati. Dan palungguh jati ini, ingat, sudah tidak disingkat, harus diuraikan selengkap itu. Jadi setelah melakukan patrap palungguh, kemudian mengeja jati diri panjenengan sendiri. Contoh, kunci saudaraku mutmainah, bla 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 bla. Pauling saudaraku aluamah, bla 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 bla. Asmo hidupku, bla 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 bla. Mijil saudaraku amarah, bla 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 bla. Singkir saudaraku sutiah, bla 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 bla. Kumpulo nunggal suci. Lakukan palungguh jati ini dengan penuh penghayatan. Jangan asal dibaca, jangan asal diucapkan. Ini bisa diucapkan atau di dalam hati. Kalau diucapkan, maka jati diri panjenengan akan tersebut sebagai sabda. Namun kalau tidak diucapkan, dibaca di dalam hati, maka jati diri panjenengan akan menjadi firman. Dibaca atau dibatin sama saja, sabda atau firman sama saja. Yang terpenting panjenengan mampu menghayati kalimat demi kalimatnya, sabda demi sabdanya, firman demi firmannya. Paham? Setelah selesai palungguh jati, lalu ubah patrap palungguh ini menjadi patrap kunci. Setelah patrap kunci, lalu baca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Setelah selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, hentikan patrap kunci ini dengan cara memajukan kedua tangan yang sedang patrap kunci ini di depan wajah, seperti ini. Setelah patrap kunci ini berhenti, kemudian pisahkan patrap kunci ini dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya pelan-pelan, dengan penghayatan, hati-hati, dengan kejelian. Itu arti maksudnya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Paham nggih? Pisahkan. Setelah berpisah, kemudian biarkan seturun-turunnya dia. Panjenengan tidak perlu melakukan apa-apa, cukup nikmati saja rasanya patrap kunci yang sudah berpisah ini tadi, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup seturun-turunnya ya. Nah, jika kedua tangan ini sudah turun ke bawah, entah dimanapun turunnya seperti ini atau seperti ini atau seperti ini dan lain-lain sebagainya, biarkan ya. Dan setelah kedua tangan ini turun, kemudian ubah tangan yang baru saja turun ini menjadi patrap samadhi seperti ini. Paham? Nah, setelah kedua tangan sudah berubah menjadi patrap samadhi, kemudian perhatikan tubuh panjenengan ini, badan panjenengan ini perhatikan, berubah apa masih tetap tegak. Kalau masih tetap tegak, maka mulailah bernapas melalui hidung. Mulailah bernapas melalui hidung. Terus bernapas melalui hidung. Sampai panjenengan bisa rileks. Bernapas melalui hidung ini bisa rileks jenengan, bisa nyaman, tidak sengal, tidak menggeh-menggeh, bisa rileks.
Nah, kalau napas panjenengan melalui hidung ini sudah rileks, tidak sengal, baru panjenengan mulai menekuk ujung lidah ke atas. Ujung lidah yang ditekuk ini harus menempel di langit-langit mulut atau cetak. Nah, setelah ujung lidah ditekuk ke atas dan menempel ke langit-langit mulut, di sini baru panjenengan mulai diam. Panjenengan tidak perlu melakukan apapun, tidak perlu menggiring Wahyu Pancagaib atau sedulur papat Kalimo Pancer yang sudah manunggal jati, yang sedang melakukan perjalanan menuju titik-titik di dalam tubuh ini. Tidak perlu digiring, tidak perlu diarahkan, tidak perlu macam-macam, tidak perlu dineko-neko, tidak perlu dianeh-anehi. Paham? Cukup panjenengan memperhatikan keluar masuknya nafas dari hidung sembari menekuk lidah ke atas menempel di langit-langit mulut. Bisa paham belum? Lidahnya nekuk ke atas, nempel di langit-langit mulut atau cetak. Kesadaran cinta kasih sayang hidupnya digunakan untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Tubuh tidak boleh membungkuk. Jikalau sampai panjenengan mengetahui tubuh panjenengan bungkuk, cepat tegakkan lagi, luruskan lagi. Nah, untuk beberapa menit lamanya, dikarenakan panjenengan masih dalam tahapan belajar, ketika lidah ini ditekuk ke atas dan ujungnya menempel di langit-langit mulut, maka seiring berjalannya waktu seluruh air liur panjenengan akan berpusat di mulut. Ya, air atau kunci atau mutmainah yang kejadiannya dari ketuban atau kawah, yang asal usulnya dari sari-sarinya air, yang seharusnya jadi keringat, yang seharusnya jadi air mata, yang seharusnya jadi umbel, yang seharusnya jadi kencing dan lain sebagainya, itu akan menjadi air liur berpusat di mulut panjenengan penuh. Jadi mulut panjenengan itu penuh dengan ludah. Nah, ketika mulut panjenengan penuh dengan ludah, sudah penuh dengan ludah, lepas dulu lidahnya ini tadi dilepas. Ya, lidah yang ditekuk ke atas, nempel di langit-langit mulut itu dilepas dulu. Kemudian ludahnya ditelan dengan sabda sampurno bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Ditelan lidahnya ya, ludahnya jangan dibuang. Setelah mulut ini kosong, kemudian dimulai lagi nekuk lidah. Lidahnya ditekuk, terus ujung lidahnya nempel di langit-langit mulut. Nah, ketika lidah ini sudah nempel di langit-langit mulut, kemudian mulai menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup untuk memperhatikan keluar masuknya napas. Terus seperti itu. Nah, nanti mulutnya penuh dengan ludah lagi. Nah, kalau mulutnya sudah penuh dengan ludah, lepas lagi lidahnya. Dilepas, ludahnya ditelan dengan sabda sampurno bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Nah, kalau mulutnya sudah kosong karena ludahnya sudah disempurnakan, dimulai lagi menekuk lidah ke atas, nempel di langit-langit mulut, dan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya digunakan untuk memperhatikan keluar masuknya napas. Terus lakukan itu sampai mulut panjenengan tidak dibanjiri air ludah lagi. Nah, ketika mulut panjenengan sudah tidak dibanjiri air ludah, berarti seluruh masa lalu panjenengan sudah tersempurnakan. Nah, seluruh masa lalu panjenengan sudah tersempurnakan, dan panjenengan akan mengerti, akan memahami, akan mengetahui perjalanan
wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer yang sudah manunggal dan sedang melakukan perjalanan menuju 7 titik cakra dan kundalini ini tadi. Tanpa panjenengan arahkan, tanpa panjenengan amati, tanpa panjenengan cari-cari, tanpa panjenengan tanya-tanya. Cukup hanya seperti itu saja. Kalau dirasa samadinya sudah cukup, mungkin capek dan lain sebagainya karena panjenengan masih dalam tahapan belajar, maka hentikan samadinya dan beristirahatlah. Nah, samadhi ini bergantung daripada situasi dan kondisi jiwa raga panjenengan. Kalau situasi dan kondisi jiwa raga panjenengan kelelahan, maka lakukan palungguh panutup. Namun kalau jiwa raga panjenengan tidak merasakan kelelahan, tidak melakukan palungguh panutup juga tidak apa-apa, dikarenakan panjenengan tidak menggunakan mijil. Jadi palungguh panutup itu tidak wajib, kecuali kalau panjenengan menggunakan mijil, maka di akhir samadhi wajib dan harus menggunakan palungguh panutup sebagai pengakhir. Paham belum tadi caranya? Dan saya rasa ini lebih mudah, hanya saja membutuhkan durasi waktu yang lama, dikarenakan palungguh jatinya tidak disingkat. Ada pertanyaan tentang ini? Yang lain ada pertanyaan enggak? Sudah paham belum? Nah, itu lakukan nanti untuk panjenengan yang sedang manunggal jati atau yang sudah di manunggal jati. Nah, cara ini harus panjenengan kuasai. Karena apa? Karena cara atau teknik ini nantinya juga akan panjenengan gunakan ketika panjenengan di rumah. Jadi caranya melakukan patrap samadhi manunggal jati nantinya juga sama seperti itu. Di dalam patrap samadhi manunggal jati, menggunakan metode ini tidak menutup kemungkinan panjenengan akan diberi anak tangga oleh Maha Suci Hidup. Diberi anak tangga model apapun cukup lalui saja, jangan digubris, jangan dicerna, jangan diasumsi, jangan diadopsi, jangan ditebak-tebak, jangan dikira-kira, jangan diduga-duga, jangan. Biarkan saja, cukup panjenengan lalui. Caranya melalui anak tangga yang diberikan oleh Maha Suci Hidup, bagaimana panjenengan tetap konsekuen menekuk lidah dan ujungnya menempel di langit-langit mulut, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, tetap memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Dengan seperti itu berarti panjenengan menaiki anak tangga itu satu persatu. Anak tangganya apa? Anak tangganya bergantung daripada masa lalu panjenengan. Namun yang pasti dan jelas anak tangganya ini beraneka ragam. Bisa jadi ada bisikan, bisa jadi seakan-akan ada angin, bisa jadi seakan-akan ada gempa bumi, bisa jadi seakan-akan ada bayangan, mungkin lewat di depan panjenengan, atau berhenti di depan panjenengan, atau hadir di depan panjenengan. Bayangannya bisa para wali, bayangannya bisa para syekh, para malaikat, para nabi-nabi, para jin-jin, para siluman-siluman. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada bayangan yang akan datang di hadapan panjenengan mengaku sebagai Tuhan. Jangan digubris semuanya itu. Jangan digubris, jangan dipedulikan. Itu semua anak tangga, bukan ujian, bukan godaan. Itu anak tangga untuk panjenengan. Nah, caranya menaiki anak tangga tersebut, panjenengan tetap kekeh, tetap konsekuen, menekuk lidah ke atas,
dengan ujung menempel di langit-langit mulut dan menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup untuk tetap memperhatikan keluar masuknya napas. Ketika mulutnya penuh dengan ludah, lepas lidahnya, pelan ludahnya dengan sabda sampurno bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Ketika mulutnya sudah kosong, sudah habis ludahnya, mulai lagi menekuk lidah ke atas dengan ujung menempel di langit-langit mulut, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup untuk memperhatikan keluar masuknya napas. Terus tidak usah ngapa-ngapain, itu saja. Paham? Nah, kuwi carane ngono kok. Ya, nanti motivasi selanjutnya atau motivasi berikutnya di tahun 2025 untuk peserta Manekung atau Gembleng. Jadi walaupun peserta Manekung atau Gembleng berhasil melalui 3 tahapan yang menjadi dasar paling utama Manekung atau Gembleng, yaitu kunci the power level 1 atau patrap samadhi mijil, kunci the power level 2 atau patrap samadhi mijil sampurno, kunci the power level 3 atau patrap samadhi mijil toto lenggah. Kalau panjenengan masih belum hafal jati diri dan belum menguasai ilmu pengertian, pemahaman dan pengetahuan tentang 7 titik cakra dan kundalini, panjenengan akan ditahan, tidak bisa naik ke tahapan 4, yaitu patrap samadhi manunggal jati yang menjadi intinya Manekung atau Gembleng. Motivasi khusus dari saya, ketika panjenengan bersabda menyabdakan jati diri panjenengan sendiri dengan kata-kata maksudnya, atau ketika panjenengan berfirman menfirmankan jati diri panjenengan di hati maksudnya, enggak pakai suara, harus dengan penghayatan, harus dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Hayati sabda demi sabdanya, hayati firman demi firmannya. Karena itu uraian jati diri panjenengan sendiri, penjelasan jati diri panjenengan sendiri. Jangan asal membaca, jangan asal dibaca. Ketika jati diri panjenengan selesai disabdakan atau difirmankan, maka penentunya ada di ayat terakhir, yaitu kumpulo nunggal suci. Ingat, ketika panjenengan mengakhiri sabda atau firman jati diri panjenengan sendiri dengan perintah kumpulo nunggal suci, ingat kesadaran panjenengan jangan kemana-mana, itu perintah, itu perintah, itu bukan sabda, itu bukan firman, melainkan itu perintah dari Sang Maha Kuasa terhadap alam semesta seisinya, terutama tentang diri pribadi panjenengan sendiri. Jadi kesadaran panjenengan harus penuh di situ, tidak boleh ngelamun, itu tidak boleh. Kacau, tidak boleh. Karena itu perintah. Namun kalau ketika panjenengan bersabda, menyabdakan jati diri panjenengan atau berfirman, menfirmankan jati diri panjenengan dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, dengan penghayatan maksudnya dari awal sampai akhir. Nah, ketika panjenengan menjadi sarana daripada perintah ini tadi, sudah pasti kesadaran panjenengan penuh. Paham nggih? Bener paham nih? Kalau bener paham enggak saya ulang nih ya. Paham ya? Maka lakukan nanti ketika panjenengan patrap samadhi manunggal jati,
dengan tata cara atau teknik atau metode yang berlaku untuk tahun 2025 saat ini, dimulai dari panjenengan. Selanjutnya para kadang lainnya juga ketika manekung atau gembleng akan sama seperti panjenengan. Kalau panjenengan sudah paham, Eko paham. Kalau sudah paham, maka saya cukupkan motivasi tentang Patrap Samadhi Manunggal Jati hari ini. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Dan silahkan dilanjut untuk yang masih belum di Manunggal Jati. Ingat, untuk yang masih belum di Manunggal Jati, jangan simpan apa yang sudah panjenengan dengar ini tadi, karena itu nanti akan mempengaruhi patrap-patrap panjenengan. Panjenengan sudah Manunggal Jati mulai malam ini. Sore tadi sudah saya beri motivasi tentang melakukan Patrap Samadhi Manunggal Jati yang berlaku untuk tahun 2025. Panjenengan sudah melakukan? Bagaimana? Bisa? Lebih sulit apa lebih mudah? Lebih mudah. Selain lebih mudah, Patrap Samadhi Manunggal Jati di mulai tahun 2025 ini tahapan demi tahapannya semuanya menjadi jelas, semuanya akan menjadi jelas. Nah, Patrap Samadhi Manunggal Jati itu bisa dibilang sarana atau alat produksi atau sarana atau alat selain produksi apa ya? Pencipta. Atau pengelola. Pengelola apa? Produksi apa? Pencipta apa? Semua segi kehidupan yang panjenengan mau. Jadi kehidupan seperti apa yang panjenengan mau di dunia ini, lah ini bergantung dan ada di Patrap Samadhi Manunggal Jati ini. Kalau Patrap Samadhi Mijil Soan, Patrap Samadhi Mijil Sampurno, Patrap Samadhi Mijil Totelenggah, itu adalah alat atau sarana untuk menembah kepada Dat Maha Suci Hidup. Nah, kalau Patrap Samadhi Manunggal Jati ini adalah pengelola atau produksi atau pencipta kehidupan yang panjenengan maui. Dan langkah-langkahnya itu jelas sehingga panjenengan bisa mengerti, bisa memahami dan bisa mengetahui. Contoh, ketika lidah ini ditekuk ke atas, ujungnya menempel di langit-langit mulut atau cetak, lidah ini kan tegang ya, kaku lidahnya.
lidahnya kaku, lidahnya tegang. Nah, sedangkan ujung lidah yang mau nempel di langit-langit mulut atau cepak itu lama-lama terasa panas atau pedas seperti habis makan sambal. Nah, kalau ini panjenengan alami, berarti jiwa raga panjenengan dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kehidupan panjenengan sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau lidah yang kaku, ujungnya menempel di langit-langit mulut, ini menimbulkan rasa dan perasaan pedas atau panas seperti makan cabai. Dan menghadirkan air liur sampai penuh. Nah, ini berarti udah parah nih. Jiwa raga panjenengan parah, kehidupan panjenengan juga parah. Nah, maka hal ini harus panjenengan selesaikan di dalam patrap samadhi manunggal jati ini. Untuk para pemula, jika melakukan patrap samadhi tidak mengalami itu, berarti seluruh masa lalunya ini sudah berhasil tersempurnakan di patrap samadhi mijil sampurno. Ya, sudah selesai di situ dia. Namun kalau di patrap samadhi mijil sampurno, nah ini akan terbawa di patrap samadhi manunggal jati, yaitu mengalami masalah ketika lidahnya ditekuk, ujungnya menempel di cetak atau langit mulut. Lidah terasa kaku, ujung lidah yang menempel di cetak atau langit mulut terasa panas, liurnya ngumpul semua. Maka dari itu, ketika mulut panjenengan dipenuhi dengan air liur, panjenengan harus menyempurnakan, karena air liur itu perwujudan dari situasi dan kondisi diri panjenengan serta kehidupan panjenengan yang sedang tidak baik-baik saja itu tadi, harus disempurnakan. Nah, sedangkan penyaksian daripada kemanunggalan wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer yang sedang melakukan perjalanan menuju ke 7 titik cakra dan kundalini, nah ini bisa panjenengan ketahui, bisa panjenengan pahami, bisa panjenengan mengerti ketika panjenengan menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup untuk memperhatikan keluar masuknya napas. Nah, itu adanya di situ. Patrap samadhi manunggal jati yang baik dan tepat, sehingga dia bisa memproduksi atau menciptakan apapun yang panjenengan mau. Nafasnya nggak sengal, jadi biasa-biasa saja ya. Nafasnya tidak sengal, biasa-biasa saja. Lidahnya ndak kaku, ujung lidah yang menempel di langit-langit mulut tidak terasa panas, dan air liur tidak keluar. Nah, kalau ini panjenengan alami, berarti patrap samadhi manunggal jati panjenengan berhasil. Artinya, setiap kali panjenengan melakukan patrap samadhi manunggal jati, panjenengan di situ sebagai alat reproduksi, alat pencipta. Karena seluruh kehidupan panjenengan bergantung pada
patrap samadhi manunggal jati berarti bagaimana? Panjenengan harus sering-sering melakukan patrap samadhi manunggal jati. Panjenengan harus sering-sering melakukan patrap samadhi manunggal jati. Dengan sering melakukan patrap samadhi manunggal jati, panjenengan berada di ranah manapun tahu. Dalam artian sedang merosot apa enggak, itu panjenengan tahu di situ. Karena ada tandanya. Kalau panjenengan tidak baik-baik saja, tadi sudah saya ungkap ya, lidahnya terasa kaku, ujung lidah yang menempel di langit-langit mulut terasa panas atau pedas seperti makan cabai, dan liurnya keluar semua. Harus selalu dijaga itu. Baik dan tepat atau tidaknya patrap samadhi manunggal jati panjenengan tahu, dengan itu tahu. Tahu. Jadi patrap samadhi manunggal jati ini akan menentukan sehat atau tidaknya raga panjenengan, prima atau tidaknya jiwa panjenengan, sukses atau tidak, berhasil atau tidak kehidupan panjenengan. Itu ada di situ, di patrap samadhi manunggal jati. Selain itu, patrap samadhi manunggal jati ini bisa untuk menciptakan. Bisa untuk menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan apapun yang panjenengan mau. Caranya lakukan patrap samadhi seperti yang panjenengan latih selama di pesanggeran ini. Namun karena panjenengan punya kemauan, nah patrap samadhi manunggal jatinya ini kan karena kemauan, ya enggak? Karena kemauan. Nah, kemauan panjenengan sebelum melakukan patrap samadhi manunggal jati ini akan terbawa, ya, akan terbawa ke dalam situasi dan kondisi patrap samadhi manunggal jati. Karena patrap samadhi manunggal jati panjenengan ada pamrih, ya. Nah, ada maunya tadi kan ya. Nah, panjenengan akan melalui proses tadi loh. Lidahnya kaku, ujung lidah nempel di langit-langit mulut terasa panas, air liurnya keluar semua. Nah, itu harus selesai. Sekali duduk itu harus selesai. Artinya sampai lidah panjenengan itu tidak kaku, tidak terasa kaku, lemes. Nah, terus ujung lidah panjenengan yang menempel di langit-langit mulut juga tidak terasa panas, air liurnya tidak keluar. Sehingga ketika panjenengan menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup untuk memperhatikan keluar masuknya napas, ini tidak sengal jenengan, tetap santai, tetap rileks. Berarti panjenengan berhasil melakukan patrap samadhi manunggal jati dengan pamrih tadi. Nah, tinggal nunggu aja. Itu tidak sampai berminggu-minggu itu. Apa yang panjenengan mau terjadi. Ingat, patrap samadhi manunggal jati
adalah sarana atau alat untuk memproduksi atau untuk menciptakan. Sarana atau alat untuk memproduksi atau untuk menciptakan ini perlu dirawat loh ya. Perlu dirawat agar dia bisa berfungsi dengan maksimal. Ketika memproduksi sesuatu, ketika menciptakan sesuatu. Sedangkan sarana atau alat untuk merawatnya adalah patrap samadhi mijil sowan sebelum tidur. Patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah tidur. Sedangkan patrap samadhi mijil sampurno jika hidup panjenengan menggunakan diri panjenengan untuk menyempurnakan makhluk yang belum sempurna. Tadi panjenengan mengalami seperti yang saya sampaikan apa tidak? Mengalami liurnya Pak. Liurnya. Kalau liur ada Pak. Lidah kaku, Tidak ada. panas dicetak atau langit-langit mulut, bagus. Artinya sudah banyak masa lalu panjenengan yang terselesaikan di patrap samadhi mijil sampurno, sehingga tidak terbawa di patrap samadhi manunggal jati. Itu bisa dijadikan sebagai ciri atau tanda nantinya ketika panjenengan melakukan patrap samadhi manunggal jati di rumah. Kalau sampai panjenengan mengalami seperti yang saya beritahukan tadi, berarti panjenengan sedang tidak baik-baik saja, harus segera diselesaikan. Sekali duduk itu jangan sampai 2 kali duduk. Sekali duduk harus selesai. Sedangkan benang merah melakukan patrap samadhi manunggal jati ada di jati diri panjenengan sendiri, ada di gayanya panjenengan. Ketika menyabdakan atau mengfirmankan jati diri panjenengan, gayanya panjenengan seperti apa? Nah, itu yang menentukan patrap samadhi manunggal jati panjenengan. Misal contoh gayanya serius, berarti hasil patrap samadhi manunggal jatinya juga serius. Contoh seperti itu. Contoh lagi, ketika panjenengan menyabdakan atau mengfirmankan jati diri panjenengan sendiri dengan terpatah-patah, kagok karena ada yang lupa, ada yang ingat, ya sama nanti patrap samadhi manunggal jatinya juga semerawut di situ. Nah, daripada mengalami semua itu, lebih baik kita menyabdakan jati diri kita sendiri atau mengfirmankan jati diri kita sendiri pelan-pelan, hati-hati, dengan penghayatan, penuh kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena apa? Karena jati diri panjenengan ketika sudah disabdakan, ketika sudah difirmankan, ini belum yang lain, panjenengan baru batin aja atau baru bersuara. Kunci ibaratnya pesawat itu sudah ada di tempat landing, siap terbang itu. Jadi tidak bisa digagalkan, ya, tidak bisa dipending ini.
Jadi panjenengan harus jeli, harus teliti, harus hati-hati, dan semuanya itu dipenuhi dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena seluruh kehidupan panjenengan berserta 7 keturunan, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, bergantung di situ. Bergantung di gayanya panjenengan ketika bersabda atau ketika berfirman. Misal contoh lagi, saking hafalnya kan, kunci saudaraku mutmainah kejadian, saking hafalnya kan, sama nanti Patra Samadhi Manunggal Jatinya paling 5 menit. Nah gitu. Lah nanti ketika panjenengan bermasyarakat, berkehidupan bermasyarakat juga sama, singkat. Karena ditentukan dan bergantung kepada patrap samadhi manunggal jatinya panjenengan. Jadi patrap samadhi manunggal jati setelah berhasil manunggal jati ini tidak berhenti, ya. Sudah setelah berhasil manunggal jati ya wes, tidak ada gunanya, ya. Manunggal jati ini ada gunanya karena dia mencakup seluruh kehidupan. Tidak berhenti di manunggal jati saja. Manunggal jati ini bisa digunakan, makanya diberi motivasi manunggal jati ini harus dipertahankan. Karena dia tidak berhenti di situ saja. Kesehatan raga panjenengan akan dikelola di dalam manunggal jati ini. Keprimaan atau fitnya jiwa panjenengan juga akan dikelola di patrap samadhi manunggal jati ini. Emosi panjenengan akan dikelola di sini. Kesadaran panjenengan juga akan dikelola di patrap samadhi manunggal jati itu. Kesuksesan panjenengan, keberhasilan panjenengan akan dikelola di patrap samadhi manunggal jati ini. Pergaulan panjenengan, mungkin bisnis panjenengan, semuanya akan dikelola di dalam patrap samadhi manunggal jati itu. Setelah berhasil dikelola, tinggal nikmati aja. Rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah, nanti akan terjadi dengan indah. Di luar rencana panjenengan, di luar rancangan panjenengan. Kesimpulannya, seluruh kehidupan panjenengan pribadi hingga 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah itu ada di dalam patrap samadhi manunggal jati. Sedangkan spiritual panjenengan itu ada di dalam patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah. Spiritual panjenengan itu bergantung di situ. Nah, kalau kehidupan panjenengan ke kanan ini ada di patrap samadhi manunggal jati. Jadi spiritual dan kehidupan tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya milik kita dan harus berjalan seimbang. Terkait patrap samadhi manunggal jati atau tentang patrap samadhi manunggal jati, panjenengan punya pertanyaan? Ayo, ada. Untuk mempertahankannya itu Nanti akan diberi motivasinya setelah panjenengan selesai manekung atau gembleng. Yang lain pertanyaannya? Ini tentang kehidupan panjenengan.
menyangkut 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Itu mengerjakan tiap malam. Terserah panjenengan. Terserah panjenengan. Siang boleh, malam boleh. Boleh semuanya. Namun motivasi dari saya, lakukan patrap samadhi manunggal jati. Lakukan patrap samadhi manunggal jati ketika panjenengan nganggur. Tidak punya pekerjaan, tidak sedang bekerja, tidak punya janji, tidak sedang berjanji, alias tidak sibuk. Itu adalah saat yang paling tepat untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati. Nah, saat itu adanya di waktu apa ya, terserah panjenengan, lakukan. Oke. Ingat, patrap samadhi manunggal jati adalah dimensi di mana 7 titik cakra dan kundalini aktif saling bekerja sama, dikarenakan hendak disinggahi wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Nah. Di dalam diri kita ada 7 cakra, ada 7 titik cakra dan kundalini yang akan aktif secara bersamaan dan saling bekerja sama ketika kita melakukan patrap samadhi manunggal jati, dikarenakan 7 titik cakra dan kundalini ini akan menyambut kedatangan wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer yang sedang dalam keadaan manunggal ini tadi. Lancar atau tidaknya ada di patrap panjenengan. Kejadian ini, mi'raj ini, perjalanan ruh ini lancar atau terhambat bergantung dari patrap panjenengan. Kalau patrap panjenengan tidak siap, maka mi'raj, perjalanan ruh ini akan terhambat. Namun kalau patrap panjenengan siap, maka perjalanannya menjadi lancar. Paham yang dimaksud patrap kan? Nah, agar supaya raga kita atau wujud kita atau tubuh kita bisa siap melakukan patrap, cara duduk panjenengan itu jangan di tengah-tengah busa. Nah, panjenengan melakukan patrap samadhi menggunakan alas busa kan, lah duduknya jangan di tengah-tengah busa seperti ini. Ini susah, untuk bisa siap itu susah. Nah, karena apa? Karena alasnya ndak mendukung. Nah, agar supaya tubuh kita bisa siap dalam melakukan patrap, panjenengan duduknya di pinggir seperti ini. Hanya ekor, hanya tulang ekor saja yang dikasih alas duduk. Hanya tulang ekor. Lah dengan begini panjenengan tidak perlu memaksa. Bisa tegak sendiri tuh, tanpa dipaksa. Karena apa? Karena ketika tulang ekor kita ini terganjal, tubuh kita kan akan maju. Tuh. Ini tidak dipaksa ini. Nah, kalau panjenengan duduk di sini, panjenengan harus maksa. Itu pun nanti kembali lagi tuh, gitu loh. Itu nanti kembali lagi. Itu teknik duduknya seperti itu, nggih. Sebab karena itu, kalau mengikuti pakem melakukan patrap samadhi sesuai dengan adat tradisinya, itu menggunakan kursi. Nah, tidak di bawah, pakainya kursi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa tegak, bisa siap, patrapnya itu bisa siap. Lah terus kalau sampai mengalami ngantuk, jungkel kan, jatuh kan, nah tujuannya seperti itu, sehingga ada kehati-hatian.
melakukan patrapnya itu ada kehati-hatian supaya tidak terlena, tidak melamun, tidak ngantuk. Kalau sampai mengalami terlena, ngelamun, ngantuk, jelungup kan dari kursi, jatuh. Tujuannya seperti itu. Nah, ini kan bisa dilakukan tanpa kursi sekalipun kan. Ya, dengan cara seperti teknik yang saya tunjukkan tadi. Jadi tulang ekornya saja yang diganjal. Seperti itu. Tanpa dipaksa, ini pinggang ini lurus sendiri tuh. Nah, dengan seperti itu 7 titik cakra dan kundalini tidak akan mengalami hambatan ketika saling mengulurkan tangan. Sehingga perjalanan ruh menjadi lancar. Nah, kalau perjalanan ruh ini lancar, lancar pula kehidupan panjenengan. Kalau perjalanan roh ini mulus-mulus pula kehidupan panjenengan. Kan bergantung di situ tadi sudah saya katakan. Gitu. Paham nggih? Satu lagi motivasi dari saya. Setiap kali sesudah melakukan patrap samadhi manunggal jati, bersyukurnya, mengucapkan terima kasihnya harus lebih banyak. Misal contoh, selain patrap samadhi manunggal jati, terima kasihnya 10 kali. Nah, ini harus 50 kali. Perbandingannya seperti itu, harus lebih banyak panjenengan mengucapkannya, mensyukurinya. Karena di usia segini panjenengan sudah sampai di ranah manunggal jati dan sedang berusaha menguasai teknik-teknik patrap samadhi manunggal jati. Para pendahulu kita itu sudah bawa tongkat, jenggotnya udah putih semua, jembutnya putih, belum tentu sampai di pelajaran ini. Yeah. Dan sepertinya teknik melakukan patrap samadhi manunggal jati dimulai tahun 2025 ini adalah tertinggi, karena tadinya ini adalah teknik pribadi saya, namun dalam kenyataannya tidak menjadi pribadi, melainkan harus saya kabarkan kepada yang lainnya, yaitu panjenengan semuanya. Apa yang panjenengan dapatkan selama manekung atau gembleng di awal tahun 2025, sampaikanlah walau hanya 1 ayat kepada kadang panjenengan jika panjenengan bertemu dengan kadang lain di sekitar tempat tinggal panjenengan. Nggih. Mengalami situasi dan kondisi apapun, jangan resah, jangan bingung, jangan gelisah, jangan galau, apalagi takut. Lakukan saja patrap samadhi manunggal jati, dan panjenengan beserta keluarga besar panjenengan, 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah akan baik-baik saja. Misal contoh, panjenengan punya adik atau punya saudara, entah tempat tinggalnya dekat ataupun jauh. Yang namanya keluarga
mungkin memberi kabar sedang mengalami jatuh usaha, ya kan? Nah, panjenengan yang menerima kabar seperti itu, jangan berbicara yang negatif-negatif, berbicaralah yang positif-positif untuk menanggapi kabar dari saudara itu. Selesai mendapatkan kabar, lakukan patrap samadhi manunggal jati. Nggak usah diniati, karena kabar itu tadi sudah terbawa, itu otomatis, itu udah terbawa otomatis. Terbawa apa? Terbawa ke patrap samadhi manunggal jati. Nah, sesudahnya lakukan patrap samadhi manunggal jati sampai natural, tidak mengalami masalah-masalah seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, kalau patrap samadhi manunggal jati panjenengan berhasil, maka saudara panjenengan yang mengalami usaha rugi tadi akan kembali baik-baik lagi. Nggih. Tapi ingat, harus dirawat, nggih. Harus dijaga, harus dipertahankan agar supaya tidak ada komponen yang rusak. Kalau diibaratkan mesin percetakan gitu loh. Jadi tidak ada komponen yang rusak, karena apa? Dirawat, dijaga, dipertahankan. Nah, teknik-teknik untuk menjaga, merawat, mempertahankan manunggal jati ini nanti motivasinya akan diberikan ketika panjenengan selesai manekung, ketika panjenengan selesai gembleng. Nggih. Satu lagi ada yang tertinggal. Ini ada perbedaan, ya. Ketika panjenengan melakukan patrap samadhi mijil sowan atau kunci the power level 1, ketika panjenengan melakukan patrap samadhi mijil sampurno atau kunci the power level 2, atau melakukan patrap samadhi mijil totelenggah atau kunci the power level 3, patrap samadhi panjenengan, ya enggak? Nah, ini berbeda nih. Patrap samadhi manunggal jati berbeda. Patrap samadhi manunggal jati, patrap samadhinya adalah ininya keluar, ndak numpuk, ndak bertumpuk seperti ini, jadi keluar. Tuh, beda ya. Nah, ini berbeda, ya. Karena beda alat ya, beda alat, beda sarana. Bener, nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Panjenengan ada pertanyaan? Belum. Tadi patrap samadhi manunggal jatinya bisa kan? Namun saya perhatikan kok kayak mau muntah itu. Ini ya, keringan. Bener, udah paham nih? Kalau sudah paham tentang patrap samadhi manunggal jati sebagai pengawal metode manekung atau gembleng di tahun 2025, saya nyatakan sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas dan selesai. Maka kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya, nggih.